Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Aulia dari SMK Cendikia Pharma Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Ada tiga konsep hubungan luar negeri. Yang pertama, politik luar negeri, yang kedua, hubungan luar negeri, dan yang ketiga, politik internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah hubungan untuk keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional. Ada beberapa kepentingan. Yang pertama, menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama, dan membina serta menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik perselisihan, permusuhan, dan persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Yang keempat, membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Ada dua faktor yang telah diakui kedaulatannya baik secara de jure atau de facto oleh negara lain, yaitu yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup oleh negara lain dan keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik serta memperoleh dukungan dari negara lain. Faktor eksternal adalah faktor yang didasari oleh ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuan hubungan internasional Indonesia yang pertama, pembentukan negara kesatuan dan negara kebanggaan dan demokratif. Yang kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Yang ketiga, pembentukan persahabatan yang baik antara Indonesia dan semua negara di dunia. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar, dan filsafah negara kita. Kemudian, ada organisasi internasional.
Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional, dan organisasi internasional sebagai wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Ada dua organisasi internasional, yang pertama PBB dan yang kedua ASEAN. Organisasi PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB terhadap Indonesia. PBB berperan dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. 2. PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam perundingan Romroyen. Ketiga, PBB membentuk UNITA tahun 1962. Peran aktif Indonesia di PBB. Yang pertama, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Yang ketiga, Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DKPBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Yang keempat, di Komisi Hukum Internasional PBB, Indonesia mencatat prestasi dengan menjadi anggota ILC. Yang kelima, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM atau Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua ada ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Peran Indonesia di ASEAN yang pertama, penyelenggara KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting dalam ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord II. Yang keempat, Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok atau biasa kita sebut sebagai GNB. GNB merupakan alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin, umumnya merupakan negara-negara yang berkembang. Pertama, Indonesia termasuk ke dalam negara penggagas gerakan non-blok. Yang kedua, Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua GNB pada periode 1992 sampai 1995. Yang ketiga, dipercaya menyelesaikan berbagai konflik, antara lain di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.